Apakah selama ini kita dibohongi dengan cerita-cerita fiksi di kartun kayak How to Train Your Dragon di SpongeBob atau bahkan di anime One Piece, di mana adegan Viking digambarkan menggunakan helm perang dengan tanduk di atasnya. Padahal itu cuma gimmick. Gimmick helm bertanduk ini awalnya terlacak pada salah satu karya seni gambar di tahun 1800-an yang bertemakan saga Norse atau catatan bangsa Nordik atau bangsa Viking, di mana senimannya Johan August Malmström dari Swedia melukis pelindung kepala para raja dengan tambahan kedua tanduk di samping kepalanya untuk menambahkan kesan dramatis. Dan di era yang sama terjadi sebuah penemuan, sebuah helm yang memiliki tanduk yang sangat besar yang diyakini milik bangsa Viking. Nah, terinspirasi dari lukisannya dan juga penemuan arkeolog tersebut, Carl Emil Doppler, perancang kostum pementasan, yang kemudian menciptakan helm bertanduk ini untuk keperluan pementasan drama yang dibawakan oleh Richard Wagner yang berjudul Der Ring des Nibelungen. Dan dari pementasan inilah kemudian helm bertanduk ini menjadi dikenal luas dan menjadi populer, entah itu di komik, entah itu di movie, entah itu jadi maskot olahraga, dan berbagai macam jenisnya. Tapi sayangnya, meskipun helm bertanduk ini menciptakan kesan yang garang, kesan yang keren, ditakuti, dan sampai dia nempel di core memori kita, bentuk helm bertanduk ini justru tidak pernah ada dalam sejarah apapun yang diungkap oleh para ahli arkeolog. Bisa dibilang bangsa Viking itu nggak pernah punya helm bertanduk seperti itu. Bahkan mungkin bentuk helmnya itu lebih membosankan dari apa yang kita bayangkan selama ini. Tapi emang bentuknya gimana? Tapi sebelum kita bahas bentuk sebenarnya, kita coba perhatikan dulu lagi bentuk bertanduk ini. Banyak peneliti yang menganalisis teknik militer abad pertengahan, helm bertanduk itu dianggap desain yang cacat, bahkan fatal ketika dipakai dalam medan perang. Kenapa? Pertama, bayangkan sebuah tebasan itu, entah itu pedang ataupun kampak, meluncur ke arah helm yang bertanduk itu, terus nyangkut di tanduknya. Terus dengan tekanan ayunan itu bikin kepala miring sampai bisa matahin lehernya. Yang kedua, taktik utama pertempuran Viking adalah formasi bahu-membahu yang mereka sebut dengan Jalbok, sebuah bentuk yang lebih advance daripada formasi palang. Nah, kalau helmnya bertanduk, ini bakal ganggu susunan formasinya. Pasukan satu sama lain itu jelas keganggu sama tanduk yang nyenggol-nyenggol kepala mereka. Nanti bukannya ngelawan musuh, itu malah ribut sendiri itu pasukannya. Oke, terus helm milik bangsa Viking yang ditakuti itu harusnya bentuknya kayak gimana? Ada dua helm yang dikonfirmasi milik bangsa Viking. Helm bangsa Viking yang ditemukan pertama itu baru ditemukan secara tidak sengaja. Jangan aneh karena banyak penemuan arkeolog itu ditemukannya juga nggak sengaja. Di sebuah makam prajurit kaya di ladang pertanian salah satu daerah di Norwegia pada tahun 1943. Setelah dianalisis oleh para arkeolog, helm ini tuh diketahui sudah ada dari abad 9 sampai dengan 10 Masehi. Bentuknya ternyata nggak kayak helm Viking yang dikenal populer. Lebih sederhana lagi. Bentuknya tuh kayak kubah bundar polos diperkuat sama 4 pelat besi, punya pelindung mata sama pelindung hidung, dan di bagian atas ubun-ubunnya itu ada semacam kayak kerucut kecil gitu. Nah, kalau helm bertanduk tadi justru bikin nggak safety, bentuk helm yang membosankan kayak gini tuh justru bikin tebasan musuh jadi meluncur jatuh karena permukaan yang cembung dan licin. Ini bisa meminimalisir dampak benturan yang ditimbulkan oleh serangan lawan. Tentunya kalau lagi baris berbaris, nggak ada tuh cerita ganggu kepala teman sebelahnya tuh. Sedangkan kalau temuan kedua itu terjadi pada tahun 1950, ditemukan agak jauh di Inggris Utara yang diyakini sebagai salah satu wilayah jajahan bangsa Viking, yang secara karakteristik fisiknya memiliki kemiripan dengan helm Viking yang ditemukan sebelumnya di Norwegia. Meskipun cuma ada dua, tapi penemuan ini menjadi bukti bahwa bangsa Viking itu nggak pernah memakai helm bertanduk yang bisa nyeruduk teman sebelahnya. Tapi dua penemuan ini juga justru menimbulkan pertanyaan di saat yang sama.
Kenapa bangsa Viking yang paling ditakuti di Eropa pada saat itu hanya meninggalkan beberapa helm saja dalam catatan sejarah? Jangan-jangan helm bangsa Viking itu bukanlah helm yang dipakai setiap perang. Jangan-jangan cuma barang mewah yang langka aja. Tapi kita tidak tahu takdir berpihak ke arah mana. Begitu juga bagaimana sejarah ingin menceritakan kebenarannya. Karena publik dan seniman kayaknya sih nggak terlalu begitu percaya dengan temuan helm Viking yang resmi dicatat dalam sejarah. Mereka, masyarakat, publik, ataupun seniman merasa para ahli itu melewatkan sesuatu yang penting setelah peristiwa penemuan helm Viking pertama, yakni temuan helm Vixo yang ditemukan di Denmark. FYI, wilayah yang sekarang dinamai dengan Denmark itu dulunya adalah bagian dari wilayah Skandinavia, tanah air para bangsa Viking, yang ternyata juga menjadi pusat peradaban bangsa Viking. Tapi memang karakteristik tanduknya berbeda dengan gambaran populer yang kita tahu selama ini. Helm Vixo ini nggak bertanduk dari bahan tanduk hewan gitu, justru tanduknya itu berasal dari bahan perunggu. Ukurannya juga cukup besar dan juga melengkung. Bukan melengkung karena juga melengkungnya itu juga bukan karena rusak ya, tapi emang kayak gitu dari sananya. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa bangsa Viking itu menggunakan helm bertanduk. Dan ini akan terus menjadi kemenangan di hati para pecinta bangsa Viking. Sampai akhirnya di tahun 2021, sejarah merobek satu halaman tentang helm bertanduk perunggu itu dan menuliskan satu kebenaran baru. Apa itu? Tim peneliti internasional gabungan dari Aarhus University dan Mossad Museum menemukan sisa tah pohon birch kuno yang masih menempel pada helm tersebut. Jumlahnya emang sangat kecil banget ya. Yang kemudian ini diteliti untuk dilakukan penanggalan radiokarbon. Yang kemudian kita bisa tahu berapa umur helm bertanduk ini. And this is the moment of truth. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa helm Vixo ini berasal dari tahun 900 sebelum Masehi. Yang artinya helm ini berasal dari zaman perunggu 2000 tahun sebelum era Viking ada. Bahkan mungkin pembuat helmnya aja nggak tahu apa itu Viking. Helm ini kemudian disepakati bersama oleh para arkeolog pada saat itu sebagai properti ritual keagamaan aja. Bahkan helm perunggu ini terlalu tipis kalau dipakai perang. Jadi kalau senjata musuh datang menghantam, dia nggak akan nyangkut-nyangkut lagi tuh ke tanduknya. Tapi kalau bangsa Viking helmnya nggak pakai tanduk itu rasanya kayak ada yang kurang aja gitu. Kayak kurang aja gitu. Masa iya naik naga nggak pakai helm bertanduk gitu?